Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat Django middleware request dan response logger file. Di tutorial kali ini saya punya satu sampel microservice user login. Di sini cukup sederhana, jadi hanya ada parameter email dan password. Seperti biasa, sebelum memulai, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda telah berada pada mode virtual Python Python virtual environment. Oke, kita coba menggunakan Postman. Ini adalah request body-nya, email dan password. Oke. Kenapa kita perlu membuat file logger? Tujuannya adalah agar kita bisa mencari tahu jika suatu saat service klien yang memanggil API kita mengalami error dan kita ingin tahu workaround-nya di bagaimana, workaround-nya apa gitu. Kita bisa, salah satunya kita bisa membuat file logger. Langkah pertama yang perlu teman-teman buat adalah teman-teman perlu membuat satu folder namanya middleware. Folder ini letakkan satu direktori dengan project kita dan direktori main project kita. Kebetulan di sini nama project saya adalah HV Sample API. Defaultnya Django adalah ketika kita membuat satu buah project, maka dia akan meng-create satu directory project yang dimana di situ berisi setting.py. Nah, letakkan direktori middleware tadi satu direktori dengan setting.py. Kemudian buat ini .py nya. Kemudian buat file dengan nama, untuk mengikuti tutorial ini Anda bisa langsung mengcopy paste-nya. Oke, Anda bisa langsung copy paste. Oke, saya jelaskan sedikit di sini ya. Oke, pada bagian line 25 ini hanya URL path API saja yang akan direcord filenya ke dalam file logger nanti. Dan setiap request body dengan parameter password, dia otomatis nanti akan di replace menjadi, value-nya akan di replace menjadi spesial karakter seperti ini. Oke, kita ke step berikutnya. Langkah kedua, tambahkan middleware tersebut di dalam setting.py, dalam file setting.py.
Directory name ini adalah directory yang tadi namanya middleware. Direktorinya hvs sample api. Nah, ini adalah dia main directory dari project. Kemudian ini middleware, directory middleware-nya, request log ini request nama filenya, request log middleware adalah nama kelasnya. Oke, langkah ketiga, kita pertama buat folder pada directory root project Anda dengan nama log file. Buat foldernya terlebih dahulu, kita namakan log file. Kemudian perhatikan pada kode logging berikut, tambahkan di setting.py. Oke, nanti tinggal copy paste. Kemudian Anda buka setting.py. Anda bisa menambahkan di baris paling akhir. Dan di sini nanti secara otomatis pada directory log file, ketika ada request, dia otomatis nanti akan membuat satu file namanya logsfile.log. Kemudian jika lebih dari 5000 byte filenya otomatis akan terduplikat. Anda perhatikan pada baris code ini, di sini ada log file, ada konsol. Jika Anda ingin menampilkan di terminal, Anda tinggal menambahkan konsol. Oke, sekarang kita kembali ke request logger. Nah, ini adalah hal yang terpenting. Pertama, Anda perlu mendefinisikan get loggernya terlebih dahulu, logging get loggernya. Ini harus Anda bisa, ini parameter ini dari mana? Parameter API ini Anda bisa mengambilnya dari sini. Ketika di konfigurasi setting.py, logging, dari konfigurasi loggingnya Anda bisa mengambil dari logger config API. Oke, sekarang kita mari coba apakah log file-nya terbentuk ketika ada sebuah hit request API. Kita coba buka Postman. Ya, ini dia terprint out request lognya seperti ini. Harusnya sama dengan yang disimpan dalam filenya. Sekarang sudah terwrite di file logsfile.log. Nah, oke, kita coba perbedaannya seperti apa. Kalau konsolnya kita remove, nanti hasilnya seperti apa. Kita coba sekarang, kita salahin dulu deh. Misalnya ini anggaplah example xx.com. Password salah. Dia otomatis ketika konsolnya tadi di remove dari dari logging loggers, dari konfigurasi logging loggersnya, di terminal tidak akan terprint. Oke, sekarang kita kembali ke logs file log. Nah, dia sudah tercapture di sini.
Oke teman-teman, untuk mengikuti tutorial ini teman-teman bisa langsung membuka olivina.com dengan judul membuat Django middleware request and response logger.